Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sorry banget guys, udah lama banget aku nggak nge-vlog karena kehidupan aku di Indonesia itu sangat sibuk banget. Sangat sibuknya karena morat-marit mencari kehidupan sebenarnya, bukan kesibukan untuk mencari kejayaan, kekayaan, enggak. Baiklah guys, untuk vlog kali ini aku akan mengedukasi atau mengasih informasi ke kalian. Jika kalian ingin melakukan proses zero cost ke Hong Kong, itu aku akan menjelaskan apa aja syaratnya, kemudian berapa aja biaya yang kalian keluarkan, terus PT atau agensi mana aja yang prosesnya zero cost gitu ya. Tapi mungkin untuk agensi dan PT nya aku nggak sebutin ya guys, cuman aku bakalan ngasih dokumentasi perlengkapan untuk dokumennya aja ya kepada kalian gitu. Maaf ya agak gelagap soalnya udah lama nggak nge-vlog. Baiklah, untuk proses zero cost sebenarnya apa sih? Pasti yang buat yang baru-baru kalian pasti bakal nanya, zero cost itu apa sih gitu kan. Sebenarnya proses zero cost itu proses yang tidak dipungut biaya sama sekali oleh pihak agents ataupun PT di Indonesia. Itu sih sebenarnya hanya kumulasi, bukan tidak dipungutin, tapi tidak secara terang-terangan. Karena aku sendiri udah ngalamin, aku apply di agensi Hong Kong, kemudian katanya proses zero cost, tidak dipungut biaya apapun, tapi sementara untuk medical check up kita harus bayar sendiri, kemudian proses paper atau membuat aplikasi di siap akun siap kerja melalui PT juga kita harus bayar, kemudian proses untuk penguploadan dokumen juga kita harus bayar, belum lagi ongkos untuk warawirinya kita juga harus bayar sendiri. Jadi guys, yang sistem zero cost itu hanya tidak dipungut pemotongan atau tidak membayar potongan ke agen aja, tapi kita tetap harus siapkan dana minimal 10-15 juta untuk biaya operasional, terus biaya untuk tetap pengek kita ke PT. Jadi buat kalian guys, jangan mudah percaya dengan zero cost. Oh nggak ada biaya sama sekali dipungut, itu bohong. Soalnya aku ngalamin sendiri gitu. Nggak benar-benar kita free dengan biaya, enggak, kita harus bayar juga sih untuk dokumentasinya, untuk apa segala macamnya. Kemudian kita ambil pas foto di PT juga kita harus bayar. Jadi nonsen itu nggak ada bayar, nggak ada pungutan apapun dari PT. Kemudian apa aja dokumen yang diperlukan untuk proses ke Hong Kong? Yang pertama itu udah jelas harus ada akte kelahiran, ijazah yang sesuai, semuanya harus sesuai dengan nama, kemudian kakak, surat nikah bagi yang sudah menikah. Kemudian ini nih yang poin ke-5 ini, surat izin wali. Itu masih diberlakukan guys di sini. Tahun lalu kan ada demo BMI itu ya, yang menyatakan untuk penghapusan surat wali gitu. Itu yang penghapusan itu hanya di Hong Kong, tapi di Indonesia tetap masih diberlakukan. Jadi buat kalian yang tidak ada wali atau misalnya diwakilkan oleh keluarga, itu juga harus minta tanda tangan mereka di atas materai gitu. Kemudian disahkan oleh kepala desa, balai desa gitu. Kemudian paspor ya udah pasti, yang keenamnya itu paspor, itu harus paspor yang valid, itu udah harus KTP kalian. Kemudian ada juga sih sebagian PT meminta surat police record atau surat kelakuan baik, tapi ada juga yang enggak, itu tergantung PT kalian sendiri. Kemudian tadi apa tadi,
KTP, surat izin wali, ijazah, paspor. Ya, paspor. Kemudian apa lagi tadi yang keenam? Akte kelahiran. Nah, itu aja sih sebenarnya syarat-syaratnya yang paling penting. Jadi untuk kalian yang mau terbang ke Hong Kong, siapkan mental kalian, karena kerja di Hong Kong itu tidak gampang guys, tidak seindah foto profilnya. Yang benar, di Hong Kong itu tidak mudah banget jika kalian tidak tahu bahasa. Jika kalian at least lah, seenggaknya kalian harus bisa memahami bahasa Inggris. Ini untuk yang jaga anak atau bersih-bersih mungkin itu perlu bahasa Inggris, tapi untuknya jaga orang tua itu harus bisa bahasa Kantonis. Ya minimal sih basicnya gitu, tapi kadang basicnya juga kadang suka salah paham, karena ini pengalaman aku juga, karena aku tidak bisa bahasa Kantonis dengan baik. Jadi untuk kerja di Hong Kong tuh kalian harus siapkan mental, siapkan bahasa. Banyak sih anak-anaknya nyerah di Hong Kong dengan mudah karena mereka nggak pahamin bahasa gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mau berjuang untuk masa depan, yang baru mau memulai karir di luar negeri, walaupun kita sebagai anggap saja PRT atau TKW gitu, itu juga namanya karir guys. Ingat, jangan mau disepelekan oleh orang-orang luar kayak babu kayak gitu enggak. Babu itu juga pekerjaan, tanpa babu juga orang di sana juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi respect apa yang kalian lakukan, percaya diri dengan apa yang kalian lakukan, kemudian ingatkan, saya ngelakuin ini karena halal, ini adalah pekerjaan halal dan menghasilkan uang, bisa mensupport keluarga. Ya guys, semangat pokoknya buat mbak-mbak yang baru mau berangkat ke Hong Kong. Kemudian dengan proses zero cost, sebenarnya sedikit banyaknya proses zero cost ini membantu kita karena meringankan biaya. Tapi nggak semuanya biayanya tuh zero, benar-benar zero tuh nggak ada, nonsen. Itu benar-benar kalian harus siapkan modal sendiri minimal 5-10 juta, dan at least paling besar itu 15 juta kalau kalian dari daerah. Itu aja sih, karena untuk zero cost ini proses warawirinya yang paling gede, ongkos kesana kesini ngurus sendiri gitu. Dan juga ya, aku tegaskan untuk proses zero cost ini tuh kalian tuh harus ngerjain sendiri papernya gitu, pergi ke kantor dinas, kemudian ke medical check up-nya, bla 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 blanya harus sendiri gitu. Karena orang PT nggak mau bantuin karena mereka nggak dapat upah dari itu kan, dari kitanya gitu. Tapi tetap mereka dapat upah dari agennya. Nah guys, kurang lebih segitu aja nge-vlog aku hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan yang mau ditanyakan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa guys, tolong subscribe channel saya agar saya bisa menjelaskan atau mengasih informasi teman-teman seputar bagaimana sih kerja di luar negeri itu, kemudian manfaatnya apa, kemudian jalurnya apa aja. Saya akan berusaha untuk nge-vlog sebisa saya, berdasarkan pengetahuan saya, karena sudah sering juga ngelakuin proses sendiri ke luar negeri. Maksudnya saya nyari sendiri informasinya bagaimana, caranya gimana gitu. Untuk kalian yang udah support channel saya, yang udah subscribe, like, and share, terima kasih banyak guys. Dukungan kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel saya. Sekian dulu, terima kasih untuk supportnya. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.